Kali ini saya akan membahas tentang politik dinasti. Apakah ada politik dinasti di Indonesia dan bagaimana kaitannya dengan Daulah Utsmaniyah? Apa itu politik dinasti? Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait hubungan keluarga. Secara sederhana, politik dinasti merupakan sebuah upaya untuk mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Bagaimana politik dinasti itu bisa terbentuk? Dinasti politik terbentuk karena adanya jaringan kekuasaan yang menyebar dan kuat di sebuah daerah. Saat jaringan tersebut mendukung dinasti politik yang berkuasa, akan memungkinkan lahirnya kekuasaan absolut. Kalau kekuasaan itu absolut, logikanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Apa yang terjadi jika seandainya negara atau daerah menggunakan politik dinasti? Menurut dosen ilmu politik Visipol UGM AGN Ari Dwi Payana, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang merit sistem dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial karena ada unsur patrimonial lama tapi dengan strategi baru yang terselubung oleh jalur prosedural. Jika dinasti politik ini semakin marak di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Hal-hal apa sajakah yang menyebabkan timbulnya politik dinasti? Ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya politik dinasti, yaitu pertama, adanya keinginan dalam diri ataupun keluarga untuk memegang kekuasaan. Kedua, adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengiut kelompok. Ketiga, adanya kolaborasi antara penguasa kelompok dengan kekuatan politisi. Dan yang terakhir, yaitu adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi. Lantas, apa akibat yang ditimbulkan dari politik dinasti ini? Akibatnya banyak pemimpin menjadi politisi yang mempunyai pengaruh sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Kemudian, dengan adanya politik dinasti ini, membuat orang yang tidak berkompeten memiliki kekuasaan. Dan hal sebaliknya pun terjadi di mana orang yang berkompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terrealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Kemudian, apa dampak negatif dari politik dinasti? Pertama, menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tidak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi. Kedua, sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, yaitu tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata, sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Yang ketiga, sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apakah ada politik dinasti di Indonesia?
Tentunya ada. Bahkan, politik dinasti di Indonesia ibarat pisau bermata dua. Mengapa demikian? Karena di satu sisi, praktik politik dinasti merampas hak orang lain sebab berpotensi menggunakan cara-cara yang tidak benar yang melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sementara, di sisi lainnya, pelarangan terhadap seseorang yang memiliki hak untuk dipilih akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah kebetulan yang merupakan bagian dari dinasti politik tertentu, juga melanggar hak politik seseorang sehingga bertentangan dengan asas demokrasi. Apakah politik dinasti dilarang di Indonesia? Politik dinasti tidak dilarang di Indonesia. Seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam suatu kesempatan pernah berpendapat bahwa tak ada aturan hukum maupun konstitusi yang melarang kerabat pejabat publik untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Dia menilai politik dinasti memang merupakan bagian dari praktik nepotisme, namun meski demikian hal tersebut tidak bisa dihindari. Dia juga menambahkan bahwa dirinya belum pernah menemukan negara yang melarang warganya untuk maju di pemilihan umum hanya karena dia kerabat seorang pejabat. Salah satu contoh politik dinasti di Indonesia yaitu 3 keluarga Ratu Atut yang menang di Pilkada Banten. Majunya Pilar Saga Ihsan, anak wali kota Serang Ratu Tatu Hasanah, adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Sosiah sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan tahun 2020. Dia mendampingi Benyamin Daphni yang maju sebagai calon wali kota. Ratu Tatu Hasanah sendiri juga bertarung di Pilkada 2020 dan berhasil mempertahankan kursi sebagai wali kota Serang untuk periode kedua. Keluarga Ratu Atut berikutnya yang menang di Pilkada 2020 ialah anak mantunya yang maju sebagai wakil Bupati Pandeglang. Kaitan dengan dinasti Utsmaniyah. Dilihat dari kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga, maka kita kembali kepada zaman Daulah Utsmaniyah yang sistem kepemimpinannya diwariskan secara turun-temurun dari sang raja kepada keturunannya. Hampir selama 7 abad masa pemerintahan dinasti Utsmaniyah, yaitu dari tahun 1299 Masehi sampai 1924 Masehi, Daulah Utsmaniyah meneruskan peradaban yang telah dibangun oleh daulah sebelumnya dan melanjutkan dengan membangun peradaban yang maju dalam berbagai bidang. Raja-raja Turki Utsmani bergelar Sultan dan juga sekaligus sebagai Khalifah. Sultan memiliki konotasi penguasa yang menguasai kekuasaan duniawi, sedangkan Khalifah berkuasa dalam bidang agama dan spiritual. Mereka mendapatkan kekuasaan secara turun-temurun yang diberikan kepada keturunan atau saudara-saudara mereka. Tidak harus diberikan kepada putra pertama, tetapi juga bisa diwariskan kepada seorang saudara. Kekuasaan pada zaman Daulah Utsmaniyah menggunakan politik dinasti, yaitu dengan keturunannya atau saudaranya. Hal ini dapat dilihat pada periode kepemimpinannya sebagai berikut. Periode pertama diawali pada tahun 1229 Masehi. Pada masa ini, sultan-sultan yang memimpin yaitu Utsman I, Orkan, Murad I, dan Bayazid I. Periode kedua yaitu dimulai pada tahun 1402 sampai 1556 Masehi. Yang memimpin pada periode ini yaitu Muhammad I, Murad II, Muhammad II, Bayazid II, Salim I, dan Sulaiman I Al-Kanuni. Periode ketiga berlanjut pada tahun 1556 sampai 1699 Masehi. Sultan-sultan yang memimpin yaitu Sultan Salim II, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Mustafa I untuk yang kedua kalinya, kemudian Murad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, Sulaiman III, Ahmad II, dan Mustafa II. Periode keempat dilanjutkan pada tahun 1699 sampai 1839 Masehi. Sultan yang memimpin yaitu Sultan Ahmad III, Sultan Mahmud I, Sultan Utsman III, Mustafa III, Abdul Hamid I, Salim III, Mustafa IV, dan Mahmud II. Kemudian, periode kelima yaitu periode terakhir dimulai pada tahun 1839 sampai 1922 Masehi.
Sultan yang memimpin yaitu Abdul Majid I, Abdul Aziz, Murad V, Muhammad VI, dan terakhir yaitu Abdul Majid II. Dari kelima periode kepemimpinan tersebut, dapat diketahui bahwa kekuasaan pada Daulah Utsmaniyah dipegang oleh para pemimpin yang mempunyai hubungan darah, tetapi hal itu tidak bisa berlaku di Indonesia. Walaupun ada sekelompok orang yang melakukan politik dinasti tersebut, seperti contoh yang sudah disebutkan sebelumnya. Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara Indonesia, sebab Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Seharusnya, jika terdapat politik dinasti, maka harus dilarang dengan tegas, karena jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. Demikian penjelasan mengenai politik dinasti, semoga bermanfaat dan terima kasih.